saya memang pernah berkecimpung dengan pada masa konflik separatis GAM. Taman nasional lain itu mereka hanya punya harimau tapi tidak punya gajah. Kalimantan misalnya mereka punya orang hutan tapi tidak punya gajah. Tapi di Aceh, di kawasan ekosistem besar, alhamdulillah masih lengkap. Kita punya 4 spesies kucing. Ancaman yang paling utama adalah perburuan satwa. Secara tidak sengaja tim ranger dengan harimau itu berpapasan, dan harimau sempat berapa kali menerkam anggota staff ranger kita. Harimaunya masih menungguin tuh selama 5 jam. Ditungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bumo, terima kasih sudah kembali menyaksikan Butalk, podcast yang membahas tentang hutan alam dan lingkungan Aceh. Nah sahabat Bumo, kita hari ini tentunya akan membahas tentang upaya perlindungan satwa liar. Nah di podcast kali ini kita mengundang ada Bang Bagus Irawan sebagai manajer tim perlindungan satwa liar dari Forum Konservasi Lauser. Nanti kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Bang Bagus. Waalaikumsalam, terima kasih Cut sudah diundang ke podcast. Sama-sama Bang Bagus. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Bang Bagus, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana upaya dari WPT ya, dari tim perlindungan satwa liar, tentunya mau nanya dulu nih, Bang Bagus kenapa sih bisa tertarik untuk bisa terjun ke dunia konservasi? Itu sejarahnya ketika saya masih kelas 2 SMA ya masa itu. Jadi pada masa itu tahun 2003-2004 saya memang pernah berkecimpung dengan pada masa konflik separatis GAM dulu. Jadi saya pernah ikut selama hampir 6 bulan pada masa itu di hutan terus. Jadi pada masa konflik di situ saya mulai tertarik yang namanya hutan, karena di dalam lokasi yang dulunya kami tempat tinggal di dalam hutan itu punya bermacam jenis kayu-kayu besar, dan saya melihat kayu besar yang sebesar rumah itu di awal tahun itulah, pada tahun-tahun 2003-2004. Itu di wilayah mana Bang? Itu di hutan pedalaman Aceh Selatan. Kami harus berjalan ke lokasi hutan itu membutuhkan waktu 3-4 hari untuk masuk ke dalam hutan. Dan disitulah awal saya mengenal dengan hutan, mengenal dengan satwa liar, dan akhirnya dilanjutkan dengan adanya open recruitment pada masa itu untuk conservation officer di salah satu lembaga konservasi di Indonesia pada masa itu di tahun 2007. Dan dari situ kami diluluskan pada seleksi dari 1000-an kandidat pada masa itu, dan yang diseleksi lolos itu sekitar 11 orang, dan alhamdulillah saya salah satu di antara mereka. Dari situ kami mulai mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kenapa sih hutan itu penting, kenapa satwa liar itu penting untuk dilestarikan. Sampai dengan sekarang saya selaku masyarakat Aceh, pribumi Aceh, dan alhamdulillah masih konsen untuk kegiatan perlindungan satwa liar. Jadi banyak ya ternyata kilas balik zaman dulu waktu di tempat tinggal Bang Bagus, dan akhirnya karena tinggal di hutan akhirnya bisa mencintai hutan gitu ya. Ya betul. Oke Bang Bagus, berarti sekarang sebagai manajer tim perlindungan satwa liar ini kegiatannya apa aja nih Bang? Kami itu di FKL itu sebenarnya ada 5 divisi ya. Divisi tim perlindungan satwa liar, divisi restorasi, divisi RED, database, ada divisi monitoring, dan ada divisi konflik satwa. Itu jadi kami itu konsen sekarang saya di divisi tim perlindungan satwa liar. Itu dalam keseharian saya itu memantau target-target capaian kegiatan, evaluasi, dan implementasi kegiatan perlindungan satwa liar di ekosistem Loser. Dan untuk sementara di tahun 2023 kita itu sudah alhamdulillah berhasil mengoperasikan 38 tim perlindungan satwa liar, dan masing-masing
tim itu berjumlah 5 orang personil dan dari otoritas juga, otoritas kawasan kayak seperti Balai Taman Nasional Gunung Loser, Dinas Kehutanan dan KPH Aceh, dan BKSDA Aceh. Itu kegiatannya di 3 regional FKL, regional 1, regional 2, dan regional 3. Tim yang 38 itu dipecah ke lokasi-lokasi penting untuk perlindungan satwa liar. Oke, regional kita ada di mana aja, Bang? Regional 1 FKL itu ada di 5 kabupaten, Oke, yang pusat kantor regional itu di Langsa. di Langsa. Dan regional 2 itu ada 2 kabupaten yang pusatnya itu di Kota Cani. Dan regional 3 yang terakhir itu pusatnya di Tepak Tuan untuk 6 kabupaten di kawasan ekosistem Loser. Begitu. Oke. Jadi ternyata banyak ya, maksudnya di kawasan ekosistem Loser ini tim-tim yang untuk melindungi satwa-satwa liar ini. Nah, kenapa sih kita harus menjaga atau melindungi satwa liar ini, Bang? Yang pertama itu kita patuh terhadap undang-undang yang telah dibuat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar pertama kita itu harus melakukan perlindungan terhadap satwa liar itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Itu konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Nah, di situ telah di pasal-pasalnya dijelaskan tentang pentingnya upaya dari masyarakat Indonesia itu untuk melestarikan keragaman hayati dan ekosistemnya. Yang kedua itu tertuang di Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 99, ada kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Kehutanan. Dan itu turunan-turunannya banyak. Dan yang kedua, kenapa pentingnya kita itu untuk melindungi satwa liar dan habitatnya itu, karena yang paling penting adalah untuk menjaga keseimbangan alam. Keseimbangan alam dan mencegah terjadinya efek domino terhadap kepunahan spesies-spesies kunci yang ada di kawasan hutan kita khususnya. Contoh seperti satwa harimau. Apabila populasi satwa harimau itu menurun, otomatis satwa produsennya itu meningkat seperti rusa, kijang, babi, dan lain-lain. Dan ini akan mengganggu kestabilan dari ekosistem di masyarakat, seperti banyaknya hama babi, banyaknya rusa, kelimpahan populasi rusa, dan lain-lain. Itu kenapa? Karena salah satu satwa kunci predatornya itu seperti harimau itu sudah minim di hutannya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu kita itu harus berlaku adil terhadap makhluk hidup. Kenapa? Manusia dan satwa liar dan habitatnya itu merupakan makhluk hidup, satu kesatuan. Jadi kalau kita dalam satu ayat dikutip dalam satu ayat Al-Quran, tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi kalau bukan ulah dari tangan manusia. Betul. Itulah supaya kita tidak berdiri di pihak yang salah, makanya kita itu harus berdiri di pihak untuk melindungi satwa liar dan ekosistemnya. Gitu. Oke, berarti memang sangat luar biasa ya melihat kebermanfaatan satwa liar ini bagi alam Aceh tentunya ya, Bang. Bang, kalau dilihat untuk sekarang kondisi keberlangsungan satwa ini seperti apa, Bang? Mungkin contoh-contoh satwa-satwa yang perlu kita lindungi itu apa aja sih, Bang? Alhamdulillah nih sekarang kita di Aceh khususnya di kawasan ekosistem Loser itu kita ada punya 4 spesies kunci. Oke, 4 spesies kunci, yaitu spesies payung yang menaungi spesies-spesies lainnya di alam. Yang pertama itu ada badak Sumatera, ada gajah Sumatera, orangutan Sumatera, dan harimau Sumatera. Nah, ini yang tidak dipunyai di tempat-tempat lain. Nah, contohnya di taman nasional lain itu mereka hanya punya harimau tapi tidak punya gajah. Di Kalimantan misalnya mereka punya orangutan tapi tidak punya gajah. Nah, tapi di Aceh di kawasan ekosistem Loser alhamdulillah masih lengkap. Kita punya 4 spesies kunci. Oh, Masya Allah ya, Bang. Berarti kalau kita lihat keunikan Aceh ini memang sangat luar biasa. Kekayaannya dengan punya 4 spesies kunci tadi, Bang. Lalu kalau kita lihat sekarang, Bang, apakah
kondisi sekarang dari keempat satwa kunci ini memiliki ancaman dalam perlindungannya seperti apa Bang? Tantangan yang harus kita lakukan, yang dihadapi? Ya, kita pernah mengalami masa-masa di mana spesies-spesies kunci itu populasinya menurun sangat drastis. Dan itu terjadi memang lagi-lagi ya karena aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan ya. Terutama kalau terkait dengan populasi satwa liar itu, ancaman yang paling utama adalah perburuan satwa. Oke. Nah, perburuan satwa itu dari tahun ke tahun, di awal-awal tahun 90, tahun 2000 itu meningkat tajam perburuan satwa, dan eksistensi dari empat satwa kunci itu juga menurun drastis hingga masuk ke kriteria IUCN Red List. Itu empat spesies kunci ini masuk ke dalam kategori endangered, terancam punah. Nah, tapi setelah kita mengoperasikan tim perlindungan satwa liar awalnya di tahun 97-98, itu populasi satwa liar semakin hari semakin tahun alhamdulillah semakin stabil. Dan sekarang populasi di tahun 2023 itu ada mengalami peningkatan. Dari data-data yang dikoleksi oleh tim perlindungan satwa liar kita. Yang lagi-lagi misalnya kita itu masih kurang melakukan edukasi terhadap masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal itu masih belum paham kenapa sih perburuan itu bisa mengancam kelestarian satwa. Dan juga kita masih loss ya di kontrol, kayak ada perizinan, pembukaan lahan baru, pertambangan, dan kegiatan-kegiatan perusakan hutan lainnya. Nah, mungkin di sini adalah peran dari pemerintah bisa meminimalkan adanya izin-izin yang berada di dalam kawasan hutan pada khususnya. Oke. Artinya terkait dengan perluasan hutan untuk perkebunan misalnya Bang ya. Iya. Ternyata ini juga punya ancaman untuk keberlangsungan hidup satwa ya. Iya, betul sekali. Kenapa? Karena itu contohnya di Aceh Timur. Aceh Timur itu ada lahan yang memang bukan kawasan hutan, tapi lahan di situ adalah jalur lintas gajah. Dan sekarang itu banyak yang sudah ditanami kelapa sawit. Nah, di sana hampir tiap hari ritmenya ada terjadi konflik satwa. Kenapa? Karena dulunya kawasan bentangan hutan alam di situ adalah hutan, dan sekarang udah dikonversi menjadi perkebunan. Yang dulunya gajah itu tahu itu adalah jalur lintasnya dan tetap akan dilalui setiap tahun, sehingga waktu pas dia mengulang kembali di jalan yang sama, akhirnya sudah berubah fungsi menjadi perkebunan. Nah, hal-hal yang sedemikian memberikan dampak yang sangat buruk kepada masyarakat, dan ritme dari konflik satwa itu juga terus meningkat setiap bulannya gitu. Oke, berarti sampai sekarang perburuan itu masih terjadi ya Bang sampai sekarang. Biasanya kalau kita lihat nih, mereka itu memburu satwa-satwa ini seperti apa Bang? Strategi yang mereka lakukan gitu, para pemburu ini. Pemburu itu kami kategorikan ada 3. Ada pemburu tradisional, ada pemburu profesional, dan ada pemburu untuk hobi ya. Pemburu tradisional itu biasanya berasal dari kalangan masyarakat, dan mereka itu berburu satwa-satwa yang bisa dikonsumsi biasanya. Nah, seperti rusa, kijang, babi, dan lain-lain. Dan kalau pemburu profesional itu mereka itu sudah ada semacam sindikatnya, sudah ada jaringannya luas, baik di nasional maupun internasional. Dan yang ketiga itu pemburu untuk hobi. Nah, ini hobi aja ada. Ternyata bisa untuk koleksi-koleksi gitu ya Bang ya? Ya, untuk koleksi, ada sekedar melepaskan hobi, bisa menembak apa segala macam. Nah, kalau perburuan yang seperti Cuk sampaikan tadi, khususnya di tahun 2023, kita bandingkan dengan tahun 2022, alhamdulillah sudah menurun drastis. Sudah menurun drastis di lokasi-lokasi penting pelestarian 4 spesies kunci. Dan ini patut kita apresiasi kerja keras dari kawan-kawan tim ranger kami di lapangan yang memang tanpa kenal lelah itu menyisir lokasi-lokasi penting habitat 4 spesies kunci
gitu. Masya Allah, berarti alhamdulillah ya Bang, dari tahun sebelumnya sampai sekarang ternyata perburuan ini juga mulai mengalami penurunan ya, Ya, meskipun tetap ada gitu Bang ya. meskipun tetap ada ya. Oke, jadi sekarang upaya apa aja yang dilakukan oleh tim patroli hutan Mhm. atau kita bisa disebut dengan ranger ini ya Bang ya, Ranger ya. selama menjaga hutan ini untuk bisa memberantas dari upaya perburuan ini Bang? Em, kita itu berbagai macam upaya kita laksanakan. Yang paling penting itu upaya salah satunya adalah patroli sapu jerat. Sapu jerat. Patroli sapu jerat itu setiap bulan rutin dilaksanakan, khususnya di lokasi-lokasi penting di kawasan ekosistem Loser. Hmm. Kita selanjutnya melakukan pendataan terhadap temuan-temuan, baik temuan tanda keberadaan satwa liarnya, temuan aktivitas ilegal, temuan adanya aktivitas manusia di dalam kawasan hutan. Selanjutnya kita juga melakukan monitoring di set-set penting lokasi-lokasi yang memang kita indikasikan adalah habitat dari 4 spesies kunci. Nah, dari data-data, dari informasi yang kita kumpulkan, nanti kita analisa. Baru kita nanti bisa simpulkan ini temuan tanda satwanya naik apa enggak nih? Nah, temuan aktivitas ilegalnya banyak atau enggak nih? Nah, dari situlah kita nanti bisa menyusun strategi untuk kedepannya begitu. Oke. Bang, kalau dia sekarang Bang, ada nggak sih tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar dengan upaya perlindungan satwa ini? Tantangan kita banyak sih sebetulnya. Kalau dari masyarakatnya sendiri ada kayak contoh di kampung saya nih, ada di Menggamat itu ada kearifan lokal yang dimana mereka itu harus berburu satwa seperti rusa waktu pas ada perayaan tradisi perayaan apa namanya perayaan kenduri, perayaan acara-acara besar Maulid. Nah, mereka itu masih melakukan itu. Oh. Nah, itulah peran dari divisi lain tadi yang saya sebutkan ada untuk divisi edukasi ya. Divisi edukasi yang melakukan kegiatan rutin untuk membuka pengetahuan masyarakat kalau hal-hal yang sedemikian itu baiknya tidak dilakukan. Nah, kalau misalnya tantangan dari tim kami sendiri yang berhadapan langsung dengan masyarakat lokal, di situ banyak yang ketidaksepahaman sih sebetulnya. Tapi itu bisa kita selesaikan dengan diskusi, bisa kita selesaikan dengan sharing dengan masyarakat sehingga membuka wawasan mereka. Jadi tahu nih apa sih sebetulnya yang dilakukan tim ranger tadi. Nah, apa yang bisa disupport dari masyarakat untuk membantu tim kami di lapangan. Itu sudah rutin juga kita laksanakan setiap bulan. Kalau misalnya Bang, saat ini masyarakat memasang jerat nih Bang, kan kita nih sapu jerat nih para tim-tim patroli itu, apakah mereka ada kayak konflik atau bertentangan dengan para tim-tim patroli di hutan ini Bang? Oh ya, itu udah pasti. Udah pasti ya? Itu udah pasti. Karena kami beberapa kali tim lapangan itu disamperin sama pemburunya. Disamperin, ya bahkan ada yang sempat emosional ya, marah-marah. Tapi setelah kita melakukan negosiasi, kita dekati, kita edukasi, dan alhamdulillah banyak di antara pemburu-pemburu ini yang sudah tidak berburu lagi di dalam kawasan hutan. Akhirnya udah teredukasi. Jadi teredukasi. Sambil patroli juga sambil mensosialisasikan Iya, Bang? pasti. Ya. Oke. Sekarang baik dari tim perlindungan sendiri, ada nggak sih tantangan yang mungkin menjadi hambatan di saat menjaga hutan, di saat patroli ke hutan? Selama ini kita itu tantangannya karena medan aja sih sebetulnya. Medan di kawasan ekosistem Loser itu topografinya unik. Oke. Ada yang tebing, ada yang curam, ada yang landai, ada perbukitan dan pegunungan tinggi. Jadi ketika kita mengakses ke satu titik tertentu, kita memerlukan banyak effort, banyak tenaga yang harus kita keluarkan untuk mencapai titik tersebut. Itu tantangannya. Dan faktor cuaca yang sudah ekstrim sekarang juga kadang-kadang menjadi kendala kita yang paling besar di lapangan. Karena kita pas lagi tim mau gerak nih, tiba-tiba sudah hujan. Luar biasa. Sudah badai. Jadi tim harus
istirahat, untuk cari tempat yang aman. Begitu. Ternyata banyak juga tantangan yang dihadapi oleh para wildlife protection Sip. tim ya Bang. Ya. Kalau sekarang Bang mungkin bisa di-share ke sahabat Bumo nih cerita menarik atau yang mungkin bisa dibagikan kepada sahabat Bumo dalam selama Bang Bagus masuk ke lapangan. Kita ini tim ranger ini khususnya itu tim yang dalam kegiatannya itu adalah mendukung kegiatan dari pemerintah sebetulnya. Kita tim ranger ini adalah tim yang dalam kesehariannya itu mendukung dari program pemerintah untuk pelestarian satwa liar dan habitatnya. Setiap bulan itu selama 15 hari harus meninggalkan anak dan istri untuk upaya konservasi hutan, khususnya di kawasan ekosistem. Dan ini menjadi menjadi tantangan yang paling besar sih sebetulnya, karena kita harus meninggalkan keluarga, harus masuk ke dalam hutan berhari-hari. Jiwa-jiwa kesatria dari tim kami inilah yang mungkin hadir ya, diseleksi oleh alam sehingga ada 200-an ranger kami yang mampu bertahan setiap bulannya selama 15 hari di dalam kawasan hutan. 15 hari, 200 tim. 200 personil. Oke. Nah, personil ya. Nah, itu bukan tanpa sebab sih sebetulnya. Karena memang kita ingin pada akhirnya satwa liar khusus yang 4 spesies kunci itu bisa kita lihat langsung dengan mata telanjang, bisa kita berinteraksi, khususnya seperti yang bisa kita lihat yang seperti di channel TV di Nat Geo di Afrika, mereka dengan populasi yang sangat melimpah, dan nanti juga bisa menghidupkan sektor ekowisata di sana. Nah, harapan kami seperti itu. Satwa liar di Aceh itu pada suatu saat itu bisa menstabilkan populasinya dan juga memberikan efek ekonomi yang luar biasa untuk masyarakat di sekitar kawasan ekosistem Loser di Provinsi Aceh khususnya. Artinya ternyata perjuangan kesatria dari ranger-ranger ini selama 15 hari untuk patroli ke hutan gitu Bang ya. Ada nggak sih Bang kayak tiba-tiba ketemu sama satwa-satwanya, tiba-tiba mungkin ada konflik atau gimana gitu? Di awal tahun 2023 kemarin, kita salah satu personil tim itu memang sempat diserang sama harimau. Itu kejadiannya setelah 3 hari tim berada di dalam kawasan hutan di Aceh Selatan. Secara tidak sengaja tim ranger dengan harimau itu berpapasan. Akhirnya itu malam atau lagi siang atau gimana? Itu kejadian di sore hari. Di sore hari ketika tim itu setelah melakukan istirahat siang dan bergerak lagi untuk pindah lokasi. Dan di jalan yaitu tadi berpapasan dengan harimau, dan harimau sempat beberapa kali menerkam anggota staff ranger kita. Nah, setelah 5 jam dengan sakit yang menganga staff ranger tadi, setelah 5 jam kita baru bisa melakukan evakuasi. Waktu itu waktu diterkam harimau itu tim yang lain gimana Bang? Langsung lari? Yang diterkam itu sebetulnya bukan 1 orang, ada 2 orang. Ada 2 orang. Tapi yang lainnya karena memang takut dengan satwa yang liar tadi, akhirnya masing-masing berpencar gitu Bang? Terpencar dan meminta pertolongan ke masyarakat di sekitar. Setelah 5 jam dengan dibantu aparat dari TNI Polri dan masyarakat, akhirnya sang korban itu berhasil kita evakuasi dan sekarang alhamdulillah kondisinya sudah selamat dan sembuh. Artinya harimaunya nggak hanya menerkam ya, kemudian pergi tidak sempat berlawanan atau gimana Bang? Enggak langsung berlawanan. Ya. Pergi gitu lah, menerkam. Nah, harimaunya masih menungguin tuh selama 5 jam. Waktu pas sebelum dievakuasi itu harimau masih di situ. Ketika masyarakat TNI Polri datang, harimau itu ditakut-takuti akhirnya pergi dan korban berhasil dievakuasi. Ya ampun, ternyata luar biasa masih juga. Ditungguin. Ditungguin.
Artinya harimaunya maksudnya Nggak nggak ngapa-ngapain. ngapa-ngapain ya? Setelah menerkam dan sang korban jatuh, Mm-mm. akhirnya harimau itu melihat, oh ini sudah tidak ada reaksi nih. Oke. Nah, dia tidak gigit lagi. Oke, ternyata ini juga ya, misalnya tantangan dari sang ranger ini selama di lapangan bisa Iya. ini korban jiwa ya gitu ya Iya. Bang ya. Oke. Dan sebelum-sebelumnya juga kami itu adalah kisah pahit kami mungkin ya. Ada 3 staff ranger kami yang meninggal dunia di lapangan. Itu tahun kapan Bang? Tahun ini? Bervariasi, ada Oke. tahun 2014, ada 2017, ada 2019. Meninggal karena Meninggal karena sakit di lapangan, ada yang terbawa arus dan lain-lain. Baik Bang, ternyata di sisi lain kita mencoba untuk melindungi satwa, tetapi juga kita punya ancaman juga nih Bang ya. Iya. Menghabiskan waktu selama 15 hari berpatroli untuk menyelamatkan satwa-satwa yang dilindungi. Betul. Luar biasa. Nah Bang Bagus, mungkin tadi kita udah cerita banyak tentang perjuangan ranger dan juga bagaimana kegiatan dari WPT ya. Iya. Mungkin apa yang bisa disampaikan kepada sahabat Bumo nih, Bang Bagus, sebagai generasi muda untuk melindungi satwa-satwa dari hal-hal kecil. Baik. Terima kasih. Perlindungan satwa liar khususnya di Aceh, di Provinsi Aceh itu bukan hanya tugasnya dari tim kami, tim ranger, bukannya tugas dari pemerintah saja, tapi adalah tugas dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada di kawasan ekosistem Loser. Nah, marilah kita bangkitkan semangat kita dan semangat para nenek moyang kita yang tempo dulu, yang bisa dan mampu hidup berdampingan dengan satwa liar, seperti sejarah kerajaan di mana Sultan Iskandar Muda bisa hidup berdampingan dengan satwa gajah, dan harapannya ke depan kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh kakek nenek moyang kita tempo dulu. Dan itu bisa kita lakukan dengan dengan kita melakukan perlindungan, minimal tidak memasang jerat di dalam kawasan hutan, minimal mencegah orang berburu ke dalam kawasan hutan, di mana di desa-desa yang kita tempati. Baik, terima kasih Bang Bagus, memang luar biasa. Teman-teman sahabat Bumo nih, seperti yang dipesankan oleh Bang Bagus nih, kita juga sama-sama terus mengkampanyekan ya, tadi untuk bisa tidak memasang jerat di hutan dan juga terus mengedukasi masyarakat bahwa ternyata kita Aceh loh punya 4 spesies kunci yang sangat luar biasa, satwa endemik yang memiliki manfaat bagi alam Aceh tentunya. Bang Bagus, terima kasih sudah Terima kasih, Cut. berkesempatan untuk hadir di podcast ini dan terima kasih berbagi banyak. bersama sahabat Bumo. Kita tutup podcast kali ini sahabat Bumo, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.